Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. Indonesia New York, salam jumpa di podcast KJRI Ramadan bersama Gus Dovir. Di episode kali ini kita akan membahas sedikit isu yang membuat suasana lebih panas lagi. Wih. Kalau episode sebelumnya mungkin sudah banyak disinggung terkait toleransi, kemudian ada beberapa sejarah tentang agama dan berbagai macam aturannya. Di topik kali ini, Gus Dovir, mungkin seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada beberapa hal yang berhubungan dengan Islam dan politik. Politik di Islam, Islam yang dipolitikan, politik yang diislamkan. Jadi isu sensitif hal tersebut ini akan kita bahas, tentunya kita sampaikan ke teman-teman sahabat Indonesia New York sebagai bahan informasi dan edukasi. Ya, Gus Dovir, ada beberapa hal seperti yang kita ketahui, seperti Pilkada 2017, kemudian ada pemilu sebelum-sebelumnya, di mana politik ini sangat kental sekali dengan aroma religius, terutama dengan agama Islam atau agama yang kebetulan sama-sama kita anut. Yang menjadi polemik di intrik politik tersebut itu kalau tidak terkait sensitif golongan, bahkan sampai seolah-olah ulama atau pemuka agama yang ada di Indonesia ini seperti dibentuk untuk saling berbenturan. Bahkan ada isu yang lebih sensitif lagi, ulama ini dijadikan kayak minion-minion catur untuk memenangkan 1, 2, 3 calon tersebut. Betul. Dari kacamata Gus Dovir ini, kira-kira yang baik atau menanggapi atau bahkan memberikan solusi yang jitu terkait isu politik tersebut di dalam pandangan Gus Dovir itu bagaimana, Gus? Terima kasih. Saya sudah diundang kembali ke podcast istimewa ini. Mula-mula ingin saya sampaikan begini, bahaya politisasi agama. Apa saja diantaranya ini? Jadi bisa saja saya mengampu kajian tafsir tematik ya. Jadi saya bisa saja gunakan ayat-ayat tertentu. Misalnya di surat Al-Qasas ya, ayat 23 ada ayat begini. Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Sebaik-baik orang yang kupilih jadi pemimpin adalah Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Bisa saja saya pakai ayat itu. Atau misalnya ada la taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati gambar yang berlogo atau bergambar pohon, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Bisa saja saya pakai ayat itu. Atau runtuhnya gedung WTC ya. Itu afaman nassasa bunyanahu ala safa jurufin har. Mengapa tidak kau perhatikan orang yang bangun di tepi jurang apa dan seterusnya. Kita bisa pakai ayat-ayat itu untuk politisasi agama misalnya. Tapi kenapa politisasi agama ini berbahaya? Sebab begini, Islam khususnya atau agama secara umum ini kan sesuatu yang sakral. Terutama agama Semit ini agama yang datang dari Tuhan. Kemudian politik, kenapa kita harus mencari legitimasi dari agama untuk saling memusuhi satu sama lain? Dan permusuhan ini permusuhan sementara, permusuhan 5 tahunan saja. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, politisasi agama ini sebenarnya sudah lama terjadi. Jadi misalnya ketika perang saudara, perang Siffin ini di delta sungai Furat atau sungai Efrat ya. Tahun 37 Hijriah ini perang agama, perang sesama umat Islam. Selain perang Jamal waktu itu. Ini antara Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali ini sebagai khalifah, dan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam, ya Syria dan sekitarnya. Sebelumnya sudah ada perang Jamal. Nah, ketika pasukan Muawiyah ini sudah dipukul mundur oleh pasukan Sayyidina Ali, pasukan Muawiyah hampir kalah oleh pasukan Ali bin Abi Thalib ini, tiba-tiba ada satu orang yang menusuk Quran sebagai simbol tahkim atau arbitrase. Jadi kita damai saja ini. Padahal ini intrik sebenarnya.
Jadi sudah lama cikal bakal hal seperti ini sudah lama sekali. Jadi maka kalau berkaca ke pemilu kan ada orang yang Tuhan menangkan paslon A, kalau engkau tidak menangkan paslon ini tidak ada lagi yang menyembahmu. Ya, benar. Kenapa orang sampai segitunya sih ini membela ini? Kenapa? Kenapa bukan fair misalnya adu visi misi? Kenapa bukan debat saja, debat terbuka? Ini program saya A, apa program Anda? Tapi kenapa harus bawa-bawa agama? Ini saya ingin katakan kembali ke Ibnu Rushd. Jadi seorang filosof ya di Andalusia. Orang agama, orang intelektual, kalangan intelektual, ini mereka, ini kan masyarakat hadoroh modern, ini kata Ibnu Khaldun. Mereka masyarakat ijabah. Ijabah ini responsif. Ayo maju, mau. Ayo kita iuran ini untuk kita bangun, mau. Sama dengan yang digagas oleh Nabi dalam Madinah Charter, Piagam Madinah. Udah kita enggak usah bahas agama deh. Silakan al-muslimuna min Quraisy Muhajirin, wal muslimuna min Yathrib Ansor, yang Islam yang di Madinah di Yathrib. Yahudi, Nasrani, yang kaum pagan, siapapun mereka yang mantabi'ahum walahiqobihim, yang satu visi misi untuk membangun Madinah, kita semua disebut ummatun wahidah, kita umat satu. Nabi sudah mengajarkan itu. Apa bukti bahwa Nabi ini memerangi kesukuan? Ini menarik ini ya. Saya pernah tulis bahwa khilafah versi HTI itu ingkar sunnah. Itu dimuat di majalah Aula ya 2019 kalau tidak salah. Abu Bakar As-Siddiq, ini As-Siddiq bukan suku, ini julukan. Gelarnya adalah At-Taimi dari suku Taim. Kenapa kesukuannya dibuang? Umar bin Khattab ini seharusnya Al-Adi, suku Adi, klan Adi. Tapi Nabi sebut Al-Faruq. Siddiq tadi jujur ya, konsisten ya. Kalau Faruq dia pembeda baik buruk benar salah. Utsman ini seharusnya Al-Umawi sukunya. Tapi oleh Nabi diganti Dzulhijratain, orang yang hijrah 2 kali. Ke Habasyah, Ethiopia dan ke satu lagi, betul ke Madinah. Kemudian ada lagi atau Dzulhijratain, Dzunnurain, punya 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi ya, setelah dicerai oleh anaknya Abu Lahab, Ummu Kulsum dan Ruqayyah ya, radhiyallahu anhuma. Ali ini seharusnya Al-Hashimi, oleh Nabi diganti Al-Murtadha, yang diridhoi. Maka bicara Sara, isu Sara di zaman Nabi ini orang malu. Itu Mas Ambar ya. Kemudian ada lagi. Dulu nyebut asal negara ini sangat rasis. Ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Hei kamu Persia ke sini. Itu sebutan Persia rasis. Kenapa? Karena nyebut penyembah api. Mulai sekarang jangan panggil dia Al-Farisi, orang Persia. Panggil dia Alu Muhammadi. Salman keluarga Muhammad. Nabi ini sudah egaliter memerangi kesukuan. Tapi watak manusia kan di Quran memang ada kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap orang bangga dengan sukunya, klannya, kelompoknya, mazhabnya di surat Mukminun itu ya. Dan itu sudah wajar hal-hal begitu. Hanya kalau ini digunakan untuk memecah belah umat itu patut itu it must be condemned. Harus kita kutuk itu keras-keras itu. Namun mohon izin Gus Shafir, hanya saja cerminan yang terjadi dalam ranah birokrasi di Indonesia itu bagi kami mungkin pemilih-pemilih yang sudah ada di ambang batas, kemudian teman-teman di seluruh Indonesia yang pemilih-pemilih pemula, pastinya ada sedikit gambaran, ada beberapa hal juga yang mereka tangkap justru dari pemuka agama yang kemudian itu sedikit dia. Terkotak. Betul, itu dia. Itu ada saran atau mungkin ada tips untuk meminimalisir kita berpikir terkait kok pemuka agama saya justru memberikan kami doktrin terhadap politik duniawi yang sifatnya itu hanya 5 tahun tapi residunya itu bisa sampai bertahun-tahun. Oke, saya tidak mau sebut mereka orang bayaran ya, meskipun saya tahu bahwa mereka dibayar. Nah, tapi tidak elok untuk dikatakan di podcast yang hebat ini ya. Saya tidak ingin katakan mereka orang bayaran, tetapi memang ada orang ini yang cara berpikir jumud, sempit. Jadi ada yang golongan muhafizun, konservatif, ada yang mujaddidun, modernis. Saya katakan begini,
Ini ada nasihat dari Imam Syafi'i ini menarik. Wa ainur ridha an kulli aibin kalila. Orang ini kalau sudah senang, aibnya enggak kelihatan. Ya, Sebagaimana orang kalau sudah benci, enggak ada baik-baiknya sama sekali. betul. Kalau begitu sebenarnya kebencian mereka bukan pada sosoknya, bukan kepada programnya, visinya, rekam jejaknya, trik recordnya, tapi lebih kepada sosok. Atau lebih kepada suku, lebih kepada latar belakang agama. Nah, kenapa tokoh agama saya begini? Loh, ulama itu manusia, Mas Ambar. Manusia dia butuh makan, butuh minum, bisa berubah. Manusia itu tidak statis, manusia itu dinamis. Untuk tidak nyebut pelin-pelan ya, dinamis saja. It's dynamic, tetapi ya tergantung siapa yang bayar, tergantung siapa. Dia manusia kok, bukan orang suci. Yang orang suci hanya para nabi. Maaf, termasuk Habib yang ngaku keturunan nabi. Itu bukan orang suci. Ya, karena bisa salah nggak kira-kira mereka? pasti Selesai berarti itu. Kalau menurut kacamata saya secara pribadi, pastinya selesai. karena kita dilahirkan sebagai manusia dengan banyak keterbatasan. Oke. Apalagi di atmosfer politik yang sekarang mulai berkembang, perkembangan nama Gus, perkembangan nama Habaib, nah itu mulai Ustadz mulai bermunculan. Namun sayangnya mereka membentuk sebuah opini untuk terjun di politik bebas. Nah, padahal kalau bisa dipandang mereka yang punya kapasitas ilmu agama lebih bagus, harusnya ada cerminan yang Islam itu damai dan sejahtera. Tapi beberapa tahun kebelakang kita mendapati atmosfer politik yang justru ditimbulkan dari seperti teori-teori pemuka agama kita. Nah, menurut Gus Dovir ini kira-kira hal yang paling mudah untuk kita belajar supaya cerminan politik dalam Islam itu baik dan untuk kebaikan pula, dan cerminan agama dalam politik juga bagus dan perlu dipelajari pula. Kalau jam tangan Anda rusak, seharusnya diperbaiki kemana? Ada dua pilihan. Apa itu? Rusak berat saya buang, kalau rusak ringan saya perbaiki. Oke, rusak ringan misalnya. Rusak sebaiknya ke store-nya. Ke tukang servis jam lah ya, secara gampang. Betul. Kalau Anda membawa jam tangan Anda yang rusak ini ke pandai besi, itu jadi pisau nanti. Iya. Jadi kalau sakit gigi, jangan minum obat sakit bisul. Kalau sakit perut, jangan kasih tetes obat sakit mata, nggak akan sembuh. Itu cara paling sederhana. Betul kalau Nabi ingatkan, sesuatu kalau diserahkan kepada yang bukan ahli, tunggu saja dia akan rusak itu. Kehancurannya tunggu saja. Bahkan sudah dimulai kehancurannya. Bahkan kalau bukan kalau tidak diserahkan kepada yang paling ahli. Ini menandakan bahwa idza usidal amru ila ghairi ahli. Islam ini lebih menjunjung tinggi ilmu. Islam lebih menjunjung tinggi akal sehat. Kalau ustadz atau habib kita salah, ya ingatkan. Kalau dia tidak mau diingatkan, berarti dia merasa dirinya nabi. Nabi saja mau diingatkan oleh Tuhan, bahkan Nabi minta nasihat kan. Nabi menjunjung tinggi prinsip musyawarah. Perang Uhud itu jelas-jelas kalah gara-gara Nabi ikuti musyawarah. Gara-gara saran anak muda, kita serang mereka. Kata orang-orang tua, jangan kita pertahankan kota. Tapi anak-anak muda kan semangat perang itu. Betul. Akhirnya terus kalah. Tapi apa perintah Quran di surat Ali Imran 159? Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Tuhan, hatimu tidak akan lunak. Lau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi, Muhammad, kalau kamu keras hati. Fadhdhan itu tutur kata kasar, ghalidhal qalbi keras hati. Lan faddu min haulik. Orang-orang akan berpaling darimu. Maka fa'fu anhum, maafkan mereka. Ini tokoh agama itu begitu, memaafkan. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk mereka. Ayo wasyawirhum fil amri, ayo bermusyawarah terus dalam segala urusan. Mereka kan tidak musyawarah itu. Ya musyawarah untuk kepentingan mereka sendiri saja. Fedha azamta, kalau sudah bulat tekadmu, bertawakallah kepada Allah. Fatawakkalan Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, Jadi bagaimana kalau ada tokoh ulama, kalau kita sayang ke mereka, kita ingatkan. Bahkan seandainya dia mengaku ke cucu Nabi lah, keturunan Nabi. Cucu Nabi ini bukan Nabi.
Kalau proses pengingatannya itu kan ada banyak cara. Terus kemudian jadinya perbuatan tidak menyenangkan, jadinya kriminalisasi. Nah, Kan ada cara isu mengingatkan, kriminalisasi ulama. cara Oke. mengingatkan yang baik dan bijaksana Oke, jadi bagaimana, begini. Gus? Yang bisa menasehati suami adalah istri, yang Iya. bisa menasehati istri adalah suami. Artinya dia yang sepadan. Kalau enggak bisa, kita lakukan sendiri, kita bisa pakai orang lain. Kita bisa pakai surat. Ini saya misalnya ada tokoh A ini terindikasi melanggar hukum. Ya kirim surat saja 1000 umatnya itu. Bahwa Anda salah, seharusnya begini. Tapi ada solusi gitu ya. Pasti ada. Ini semua intinya ada di komunikasi. Semua bisa dibicarakan. Semua sebab begini ya. Ini kan tokoh-tokoh agama kan, mohon maaf ya, tanda kutip baru laris kan baru-baru ini. Iya betul. Apalagi pas tahun politik Betul, mulai 2017, betul, 2016, 2017 Baru-baru ini itu udah saja. mulai. Nah, ada orang begini. Ada seorang ustadz penasehat ya, Syekh keras sekali ingin menasehati Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini khalifah terbaik di dinasti Umawi. Sorry, di dinasti Abbasi. Kalau di dinasti Umawi itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Di dinasti Abbasi itu Harun ar-Rasyid. Nanti punya anak namanya Ma'mun ya, Amin lalu Ma'mun lalu diganti seterusnya ya. Mu'tasim, Muhtadi dan seterusnya. Oke. Ada ustadz atau syekh ini keras. Saya adalah guru. Saya mau menasihatimu dengan kasar, dengan keras. Musyadidun lagi ya. Kemudian tapi jangan sampai di hatimu ada apa-apa. Oke. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Tuan, Syekh, manakah lebih baik Anda atau Nabi Musa atau Nabi Harun? Mana lebih baik Anda atau Nabi Musa dan Nabi Harun? Oh ya, Nabi Musa, Nabi Harun. Manakah lebih jahat, saya atau Fir'aun katanya? Ya lebih jahat Fir'aun. Nabi Musa dan Harun alaihissalam orang suci datang kepada Fir'aun yang notabene bapak angkatnya Nabi Musa. Ini sudah bejat nih ngaku Tuhan. Apa firman Tuhan? Ayo kamu pergi, izhaba, ya kamu pergi ke Fir'aun ya, dua orang ini, Musa Harun. Kemudian ila Fir'auna innahu tagha, Fir'aun ini sudah melampaui batas, tapi Allah mengingatkan, waqula qulan layyina. Ayo bertutur kata yang sopan, yang baik. Kepada yang ngaku Tuhan yang bejat saja kita diminta sopan, iya kan? Padahal yang menasihati jelas orang suci itu, Rasul utusan Allah langsung punya kitab suci, Nabi Musa dan Harun. Apalagi cuma ustadz, apalagi cuma habib yang bukan orang suci, iya kan? Iya betul. Nah, ini mohon maaf ya, ini tolong jangan tersinggung dengan kalimat ini karena kita sampaikan fakta. Kok baperan? Kok ulama baperan ya kan? Baperan. Ulama itu kalau di versi Quran, Mas Ambar ya ada 3. Nomor 1 khusyatullah, dia takut ke Allah. Spiritualitas tinggi ya. 2 robbaniyun, ribiyun atau robbaniyin istilah lain. Dia pendidik. Jadi tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dia mengajarkan kitab suci, mengajarkannya, belajar terus. Jadi dia membuka diri untuk dikoreksi ya. Yang ketiga, ulama ini konsultan dia. Dia betul membimbing, membersamai, mengadvokasi. Makanya dari dulu ulama berpolitik, tapi bukan politik praktis, politik kerakyatan kebangsaan. Misalnya rakyat berseteru, bersitegang dengan perusahaan Belanda. Ini ulama membela rakyat. Begitu. Beda dengan yang sekarang ya. Nah, itu silakan Anda terjemahkan sendiri ya. Luar biasa. Ya meskipun itu Indonesia kesimpulan New York. Anda, saya sulit saya tolak. Gitu. Ya, luar biasa sekali ini penjelasan dari Gus Taufir. Dan tentunya podcast KJRI New York, podcast Ramadan bersama Gus Taufir ini akan membahas hal-hal yang lebih baik dan lebih penting lagi. Dan mudah-mudahan teman-teman, sobat Indonesia New York menerima penjelasan yang baik pula. Dan bila mana pada suatu hari nanti ada kesempatan pula untuk ketemu lagi dengan Gus Taufir, baik di jam dan waktu yang berbeda, baik di di ruang dan publik yang lain, bisa teman-teman atau sobat Indonesia di New York bisa langsung bertanya dengan Gus Taufir. Kiranya podcast kita kali ini terkait politik dan agama dan penjelasan dari Gus Taufir tadi ada hal-hal yang baik untuk menampilkan politik
agama dan politik atau memilah atau Oke. belajar dari hal-hal yang sudah terjadi di masa Nabi dan masa yang sekarang bisa di-compare dan mendapatkan masukan yang jauh lebih baik lagi. Oke, maaf, saya ingin sudahi dengan satu ayat. Ya? Harus. Oke, sebelum Anda ada closing statement dari Anda. Jadi begini, kalau mau beragama dengan benar, atau berbangsa bernegara dengan benar, berpolitik dengan benar, kita kembali ke wahyu pertama, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra baca, bismi rabbika nyebut nama Tuhan, alladzi khalaq yang menciptakan. Oke. Coba kita baca saja, tapi tidak menyebut nama Tuhan. Kita jadi liberal, kita jadi sekuler. Coba nyebut Tuhan saja, takbir saja, tanpa membaca. Ya kita jadi radikal, kita jadi konservatif, bahkan jadi teroris. Iya. Jadi skriptualis, tekstualis. Yang betul bagaimana? Iqra bismi rabbika. Jalan tengah, middle path, middle way ini namanya ahlu sunnah. Tawassut wal i'tidal. Ini jalan tengahnya namanya tidak hanya membaca tapi menyebut nama Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala urusan. Artinya manakala di sini ada Tuhan di hati kita, di dada kita tidak akan menyalahgunakan wewenang. Dan ulama itu diancam loh. Di hadis itu diancam itu. Jadi begini, oleh sabda Nabi, wailul li ummati min ulama isu, akan celaka sengsara menghadapi malapetaka umat Islam nanti. Itu sabda Nabi 14,5 abad yang lalu, berarti sekarang sudah terjadi atau tahun-tahun kemarin. Min ulama isu gara-gara perilaku ulama isu. Ulama yang pseudo ulama. Ulama picisan ini, ulama palsu lah itu. Silahkan bajunya ulama pokoknya ini. Mereka ini yattakhiduna hadzal ilma tijaratan. Menjadikan ilmu agama tijaratan sebagai komoditas. Nah, penghasilan. Betul, itu dagangan. Robhan li anfusihim, semata-mata demi keuntungan pribadi. Itu jelas imannya. Imanuhum fi amplopihim, tergantung amplop. Iya, betul. Wa imanuhum fi rekeningihim, tergantung nanti rekeningnya berapa. Itu sebetulnya isu sensitif yang ingin sekali saya sampaikan ke Gus Dafir juga. Oke, dan imanuhum fi istri-istri mudaihim. Nah, tergantung istri mudanya apa dan. Oh gitu. Nah, kalau ngundang mereka itu harus 4 tiketnya Mas Ambar. Tiket kelas bisnis ya, atau first class. Tiket dia sendiri, si penceramah tadi, tiket istri mudanya, tiket untuk anaknya atau ajudannya, asistennya, sama tukang make up-nya, sama buzzernya satu. Nah, itu dia. Mantap. Kalau Gus Dafir sendiri ngundang di sini? Datang sendirian. Datang sendiri? Iya, dan tiketnya bisnis atau ekonomi? Ekonomi. Ekonomi. Nggak, tapi terasa enak kok. Saya nggak tahu ekonomi atau bisnis ya. Pokoknya terasa bisnis aja lah itu. Karena perjalanan bisnis. Nah, maksud saya begini, itu tidak penting ya, atau abaikan saja kalimat itu. Ulama menasehati dirinya sendiri, itu jarang. Jadi hadis tadi jarang loh ya. Kalau Anda ikuti ceramah-ceramah siapa, saya nggak tahu apa Ustadz itu tahu atau mereka malu menyampaikan atau khawatir terganggu amplopnya pendapatannya atau apa. Tapi yang jelas ulama ini dia pewaris para nabi kok. Apa yang diwariskan nabi? Bukan harta, ilmu dan akhlak. Siapa nabi paling kaya menurut Mas Ambar? Yang Anda tahu siapa? Sulaiman. Oke, apa warisannya harta? Warisannya ilmu. Warisannya Masjid Solomon Temple yang runtuh itu menjadi Wailing Wall, tembok ratapan itu. Sekarang dibangun lagi menjadi di sebelahnya menjadi Dome of Rock ya, Masjid Umar. Nah, di sebelahnya gereja Holy Sepulchre itu. Oke. Warisannya apa? Ternyata warisannya doa, diabadikan Quran. Robbi, ya Allah waj'alni min ladunka masukkanlah aku ya waj'alni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doanya dia pengen jadi orang soleh. Ya. Doanya hadzal min fadli rabbi. Doanya adalah bismillah. Yang diabadikan di Quran, warisannya, peninggalannya, legasinya ternyata ilmu, akhlak. Ilmu dan akhlak. Berarti kalau Anda atau kalau ada orang ngaku ulama, ini ekstrim kalimat ini ya, tapi nggak apa-apa, terpaksa saya katakan. Dan saya sering katakan di tempat lain juga. Ulama ini kan pewaris para nabi. Para nabi itu enak enggak hidupnya? Nabi Adam diusir ke bumi. Nabi Sulaiman katanya enak. Beliau enggak makan sebelum rakyatnya makan. Jin, manusia, binatang. Beliau tidak tidur sebelum semua rakyatnya tidur nyenyak. Kata siapa enak? Nabi Yunus ditelan ikan lumba-lumba ya? Ikan paus. Oh, ikan paus ya, sorry. Kemudian, saya kira mujair tadi. Kemudian Nabi Zakaria Yahya dibunuh. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar,
Kemudian Nabi Nabi Lut Yakub, dikhianati istrinya, Nabi Yakub juga, Nabi Nuh juga dikhianati anak istrinya. Kalau Anda atau kalau kita mengisi formulir untuk jadi ulama, siap-siaplah mengalami kesengsaraan hidup. Itu dia. Tapi disitulah nikmatnya perjuangan. Tapi nggak semua kan, ada ulama yang kaya juga. Disitulah nikmatnya perjuangan. Nah itu saya tidak tahu bermadzhab ke siapa. Karena ulama pewaris para nabi. Oh gitu. Oh silahkan secara lahir kaya, tapi secara batin dia fakir ke Allah. Dia hartanya digunakan untuk apa? Cuma kalau sekarang ini ya begini, jauh panggang daripada api. Dia ikut siapa, itu saja. Kalau teladannya para nabi, tidak ada yang enak hidupnya. Kalau teladannya para sahabat, siapa sahabat paling kaya? Sayyidina Utsman. Ini kalau tamu, ada tamu disembelihkan kambing. Kemudian dibuatkan roti apa. Tapi beliau sendiri makan roti kering. Itu dia. Beliau sendiri hidup sederhana. Kenapa? Karena teladannya Nabi. Waduh, kalau ada oknum-oknum ustadz, kiai, habib itu gaya hidupnya macam artis. Dia tidak layak disebut ulama. Apa? Ulama su. Itu pseudo ulama. Saya kira itu ya. Ini pendapat. Boleh tidak setuju, tapi ini ilmiah. Ini fakta yang harus disampaikan. Boleh tidak setuju, ini negara demokrasi, silakan. Tapi ini harus disampaikan, dan memang begitu. Jadi, apalagi dia minta tarif atau apa, aduh sudah cari yang lain saja lah, guru yang lain masih banyak kok. Itu. Mungkin Ustadz Okvan ya, mungkin bisa. Itu tanpa tarif dan bisa datang kemana saja. Apalagi datang ke calon mertuanya. Wah, cocok. Saya kira itu. Terima kasih Gus Shofir dan tentunya sahabat Indonesia di New York. Dan kita akan kembali lagi di podcast Ramadan KJRI New York bersama Gus Shofir di episode berikutnya. Dan terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Shofir. Baik. Waduh, ini istimewa.